Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Ex-Menko Polhukam Mahfud MD mengkritik tajam soal wacana penyelesaian korupsi dengan cara denda damai. Mahfud pun belak-belakan tak setuju dengan rencana pemerintahan Prabowo Gibran itu. Mahfud pada Kamis 26 Desember mengatakan penyelesaian korupsi dengan cara damai akan menimbulkan korupsi baru, yakni kolusi. Menurutnya, undang-undang terkait pemberantasan korupsi atau hukum acara pidana di RI tak membenarkan penyelesaian korupsi dengan denda damai. Ia menuturkan praktik kolusi semacam itu sudah sering dilakukan. Misalnya aparat penegak hukum dan pelaku melakukan permufakatan jahat untuk mengkondisikan agar kasus korupsi tidak diproses atau diadili diam-diam. Ketika kasus itu dibongkar oleh lembaga atau aparat penegak hukum lain, maka jadilah perkara rasuah yang baru. Mahfud memahami keinginan pemerintah yang ingin memaafkan koruptor dengan tujuan untuk memulihkan aset negara. Namun, tindakan itu tidak bisa dilakukan dengan cara memaafkan secara diam-diam atau melalui mekanisme denda damai. Mahfud juga menjelaskan bahwa mekanisme denda damai tidak bisa diterapkan untuk mengampuni koruptor. Menurutnya denda damai hanya bisa dilakukan dalam kasus terkait perpajakan atau kepabeanan. Mekanisme terkait denda damai itu, kata Mahfud juga sudah jelas dibuat oleh instansi terkait. Mekanisme tersebut, lanjut dia, Kementerian Keuangan meminta izin kepada Kejaksaan Agung tidak secara diam-diam. Ya enggak tahu, kalau saya sih membayangkannya nanti akan banyak orang korupsi, diam-diam sesudah akan ketahuan mengaku. Gitu kan? Sesudah akan ketahuan mengaku. Kan Pak Prabowo inginnya sebenarnya agar aset negara tidak hilang. Aset recovery namanya kalau itu di konvensi PBB. Itu dibenarkan aset recovery itu. Tetapi yang termudah agar tidak terjadi diam-diam penyelesaiannya. Dulu saya sudah pernah mengusulkan loh. Tahun 2001 ketika saya Menteri Kehakiman, lalu saya tulis lagi usul itu di dalam buku saya yang terbit tahun 2003. Judulnya Setahun Bersama Gus Dur. Mari kita maafkan aja gitu, tapi terbuka seperti yang dilakukan oleh Afrika, jangan diam-diam gitu. Nah ini diam-diam gimana caranya? Siapa yang bertanggung jawab? Lapor kepada siapa yang mengumumkan siapa? Apakah yang bersangkutan minta damai itu mau diumumkan namanya? Nah kalau tidak diumumkan, tidak transparan, tidak ada yang tahu bahwa itu melanggar atau tidak. Tapi kalau diumumkan ya lewat pengadilan aja. Dan salah kalau mengatakan undang-undang untuk mengembalikan aset itu tidak ada jalannya. Kalau mau ya undang-undang perampasan aset diberlakukan aja, undang-undang perampasan aset yang sudah dituju oleh DPR sama pemerintah dulu, tapi lalu macet di DPR. Itu saja diundangkan, itu lebih gampang ya. Undang-undang perampasan aset itu kan bisa dilakukan dulu. Oke. Prof, berarti Prof Mahfud menilai bahwasanya apa yang disampaikan oleh Menteri Hukum itu salah kaprah. Saya kira bukan salah kaprah, salah beneran. Kalau salah kaprah itu biasanya sudah dilakukan, terbiasa meskipun salah. Ini belum pernah dilakukan kok. Mana ada korupsi diselesaikan secara damai? Itu korupsi baru, namanya kolusi. Kalau diselesaikan secara damai, dan itu sudah sering terjadi kan? Diselesaikan diam-diam antar penegak hukumnya yang ditangkap. Kalau menyelesaikan diam-diam kan banyak tuh yang terjadi. Jaksa, polisi, hakim masuk penjara kan mau menyelesaikan diam-diam. Ya itu yang saya katakan tadi, menyebut undang-undang kejaksaan itu undang-undang kejaksaan itu mengatur tentang itu di dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa dalam hal-hal tertentu Jaksa Agung boleh menerapkan denda damai di mana sebuah kasus itu tidak diadili asal ada perdamaian tentang jumlah yang dibayar. Itu pasal 35 menyebut bahwa itu hanya untuk tindak pidana ekonomi. Lihat aja pasal 35 itu, tindak pidana ekonomi itu ada 3. Kepabeanan, perpajakan, dan apa tadi? Dan biaya cukai. Hanya itu yang boleh. Kalau korupsi lain tidak boleh, tidak pernah ada dan tidak boleh ada. Tapi terserah aja, nanti lihat aja akibatnya akan lari seorang koruptor diam-diam, kalau mau ketahuan baru ngelapor, minta damai, dan kita tidak tahu siapa yang mendamaikan, kan gitu.
Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.